Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan segera mendengarkan Inri hari ini yang dipersembahkan oleh Pater Pius Lawe SVD dari Paroki Yohanes Penginjil Masohi, Keuskupan Ambon. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi lewat channel ini. Sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Pastor Eltus yang telah memperkenankan kami untuk berbagi kekayaan firman Tuhan. Saya memberi judul dari permenungan hari ini sebagai berikut: jika Tuhan bertindak, siapakah yang dapat melawan? Jika Tuhan yang bertindak, siapa yang dapat melawan? Pertanyaan ini selalu kita dengar di dalam seruan-seruan pemazmur. Tuhan itu maha besar, maha setia. Dia tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Apa yang telah menjadi ketetapan hati Tuhan, apapun tantangan dan rintangan, Tuhan pasti akan mewujudkannya. Jangan hari ini. Sejak awal dalam rencana keselamatan manusia yang Allah rancangkan, tidak pernah tidak bahwa Allah melalaikan dan melupakan rancangannya. Sesuai dengan penglihatan Bileam bin Beor, Allah berjanji bahwa sebuah bintang akan terbit dari keturunan Yakub. Sebuah tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan bangsa-bangsa asing seperti Moab, bangsa Zed, dan sebagainya. Bintang yang dimaksud adalah Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel sejak dahulu kala. Tentang Mesias, nabi demi nabi meramalkan kedatangannya. Raja demi raja melakukan hal yang sama. Dan nubuat para nabi tidak 100% membuat bangsa Israel sebagai bangsa terpilih bertobat dan mempersiapkan dirinya bagi kedatangan Mesias. Tidak. Mereka justru selalu membangkang, selalu menjauhkan diri dari Tuhan, selalu membangun ketidakpercayaan. Ketegaran hati Israel selalu ditunjukkan dalam tindakan-tindakan penyembahan berhala dan pengelantaran orang-orang miskin dan menderita, serta terlibat dalam politik praktis yang menajiskan hati mereka. Israel tidak selalu mendengarkan semua keputusan, semua utusan Tuhan, sampai pada masa Yohanes Pembaptis datang. Saudara dan saudariku, kesetiaan Tuhan dalam sejarah keselamatan bangsa Israel membuktikan bahwa Tuhan itu baik dan benar. Sang pemazmur hari ini menegaskan hal ini dengan berkidung. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Sekali lagi, jika Tuhan bertindak, siapakah yang dapat melawan? Saudara dan saudariku, Tuhan konsisten dengan janjinya. Kesetiaannya tetap selamanya. Akhirnya kedatangan Sang Mesias diwujudkan dalam diri putranya sendiri. Kedatangan putranya yang dipersiapkan oleh seorang nabi besar, Yohanes Pembaptis. Dialah yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah yang bengkok, dan ratakanlah yang legak-legok. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Meskipun demikian, orang-orang Israel, dalam hal ini para ahli Taurat, para tokoh Yahudi, orang-orang Farisi, serta pemuka agama menunjukkan ketegaran hati mereka untuk mengakui kekuasaan Sang Mesias. Mereka bahkan menutup mata hatinya akan seruan sang nabi, pelopor kedatangan Mesias. Mereka bahkan menutup mata hatinya terhadap setiap seruan pertobatan. Mereka meragukan kuasa Yohanes Pembaptis. Mereka mempertanyakan kehadiran dan karya Yohanes Pembaptis. Keraguan bangsa Israel akan kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus, juga keraguan mereka akan kuasa Sang Mesias ini, sama sekali tidak membuat surut niat hati Allah untuk menebus bangsa Israel dan menghantar mereka kepada keselamatan yang paripurna. Allah
tetap konsisten pada rancangan keselamatannya yang sudah dimulainya dari sedia kala. Saudara dan saudari, ketetapan dan keteguhan hati Allah untuk menebus umat manusia, apapun tantangan dan rintangan yang menghadang, ditunjukkan lewat pengalaman pergumulan Santo Yohanes dari Salib. Meskipun mendapat tantangan dari kaumnya sendiri, yaitu dari sahabat-sahabatnya di dalam biara Karmel, Yohanes dari Salib tidak putus asa. Dia tetap tekun berdoa dan mendekatkan diri pada Allah yang dia imani. Dia terus memegang teguh kesetiaan Tuhan dan percaya pada Tuhan yang telah memanggilnya untuk membuat pembaruan di dalam biara dan di dalam gereja universal. Sang pujangga ini, meskipun harus dipenjarakan dalam sel biara selama 9 bulan, dia tidak meninggalkan Tuhan yang memanggilnya. Di dalam sel biara, Yohanes dari Salib mengalami pengalaman rohani yang mengagumkan. Di dalam tempat ini dia mengalami banyak peristiwa mistik yang mendorong dia untuk tetap tegar menjalin intimasinya dengan Tuhan. Di dalam situasi yang pahit ini dia semakin dekat dengan Allah. Dan kedekatannya dengan Allah dituangkannya dalam berbagai tulisan yang bernas demi kepentingan pembaharuan di dalam hidup membiara dan di dalam gereja itu sendiri. Bagi Yohanes dari Salib, salib menuntun kepada kebangkitan dan penyangkalan diri. Yohanes dari Salib yakin sungguh bahwa Tuhan tidak pernah akan mengingkari janji keselamatannya. Kalau Tuhan bertindak, siapakah yang dapat melawan? Ketetapan hati Tuhan dalam memenuhi janji keselamatan umat manusia merupakan sebuah ajakan bagi kita semua untuk dapat belajar darinya. Dalam dan lewat profesi kita masing-masing, Tuhan mengajak kita untuk setia pada salib kehidupan. Entah sebagai imam, biarawan-biarawati, pemimpin umat, pemimpin masyarakat, guru, pegawai, aparat penegak hukum, petani, nelayan, buruh bangunan, buruh pelabuhan, dan seterusnya. Kita semua dipanggil untuk setia pada pelayanan kita masing-masing, apapun tantangan dan rintangan yang menghadang. Seperti Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk setia pada Israel, meskipun Israel tidak selalu setia padanya. Seperti Yohanes dari Salib yang tetap setia pada Allah, meskipun dia harus menempuh hidup di dalam sel biara. Saya mengajakmu sekalian, mari kita mendekatkan diri pada Tuhan dan minta kekuatan darinya lewat doa pribadi, doa di dalam keluarga, doa di dalam gabungan dan lingkungan kita masing-masing. Dan berbekalkan kedekatan kita dengan Tuhan, khususnya di masa yang kudus ini. Apapun tantangan dan rintangan di dalam hidup kita, Tuhan selalu merancang keselamatan dan kehidupan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Jika Tuhan bertindak, siapakah yang dapat melawan? Tuhan Yesus